Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, wow, makin panas ya. Serangan bertubi-tubi terhadap Alvin Lim, salah satu mantan lawyer Teh Novi, itu kembali turun tangan membantu Teh Novi terkait serangan-serangan bertubi-tubi terhadap Teh Novi beberapa waktu lalu dari pihak sebelah gitu ya. Dan juga pakar-pakar hukum turun gunung siap membantu Teh Novi untuk mempenjarakan AL terkait tuduhan-tuduhan yang tidak manusiawi itu. Oke guys, seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Dia kerja sebagai pelacur ataukah dia jual narkoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Waalaikumsalam videonya saya skip warahmatullahi ya, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia menanyakan kepada saya berkaitan dengan pernyataan daripada Alvin Lim ini, yang saya anggap pun juga itu sudah keterlaluan. Karena apa? Mungkin di dalam surat kuasa pendampingan berkaitan dengan Agus nggak ada yang memang menyatakan boleh pengacara untuk menyerang harkat dan martabat seseorang. Nah, itu perlu dipertanyakan juga nih pengacara ini. Nah, Alvin Lim, Anda sudah saya bantu juga di PT sebelumnya. Boleh dicek di PT saya berkaitan dengan Anda waktu pas saat bermasalah hukum dengan kemarin. Nah, Anda ini menuduhkan dan mendalilkan dan menyatakan atau apalah, karena Anda berpikir bahwasanya saya bertanya. Iya, Anda bertanya untuk Novi mendapatkan rezeki dia dari mana. Dan sampai ada bahasa Anda menyatakan bahwasanya Novi jual diri ataupun Novi TPPO dan Novi jual narkoba dan lain sebagainya. Anda yang mendalilkan, Anda yang bertanya, Anda yang mendalilkan, dan Anda juga yang harus untuk membuktikan. Karena ini perlu diketahui oleh publik, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pasal 433-nya yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain untuk secara diketahui oleh umum, itu bisa diancam pidana 9 bulan. Dan di pasal 434-nya pun juga berkaitan dengan fitnah, ini pun juga dinyatakan ancaman pidananya 4 tahun. Nah, jadi kalau kami umat muslim ataupun umat Islam itu mengakui barang siapa yang berbuat baik pasti akan dipertemukan oleh orang-orang baik dan akan dibantu oleh orang-orang baik pula. Karena kami yakin rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda berpikir rezeki itu dari bekerja, tapi kami yakin karena kami seorang umat Islam, dan saya selaku kuasa hukum 1 tahun kemarin, kuasa hukum daripada Pratiwi Novianti dan Yayasan Peduli Kemanusiaannya, saya tahu persis berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Novi dan perjuangan Novi untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan gangguan mental dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia, dan saya sampaikan kepada Alvin Lim, jaga mulut Anda dan jaga bicara Anda. Mungkin itu saja, terima kasih. Mantap. Salam Indonesia. Ya, mantap. Polisi baik. Bentar guys, jadi beliau ini adalah mantan lawyer Teh Novi setahun yang lalu gitu ya, dengan yayasannya begitu. Jadi bagus ya kalau kita boleh meminta nih Bapak yang ini, mantan lawyer Teh Novi ini, kalau boleh kembali lagi dong bantu Teh Novi di dalam mengatasi kasus yang sedang menimpa Teh Novi ini, yang sangat luar biasa sekali rumitnya begitu. Padahal simple tapi dibikin rumit oleh pihak sebelah begitu ya. Balik lagi dong Pak begitu, bantu Teh Novi gitu ya nggak guys? Banyak jenderal-jenderal goblok. Banyak jenderal nggak ngerti hukum. Salah satu jenderal nggak ngerti hukum tuh Ricky Sitohang juga. Waduh. Itu bahasa oknum polisi tuh begitu ya. Jadi kalau Novi pakai lawyer benar-benar membangongkan. Ya gua nggak takut dia pakai lawyer oknum polisi ya. Karena oknum polisi itu goblok-goblok, tolol-tolol, ya, idiot-idiot, ya, nggak masuk itu. Kapolri harus dengar ini. Saya buktikan, saya akan telepon bekas anak buah. Jenderal polisi harus dengar ini. Apa arogansi dia kan, seolah-olah dia punya backingan di Mabes di situ, ya. Harus proses orang ini, ya nggak guys? Gimana? Secara hukum itu nggak boleh diintervensi, ya. Nah, ini kan berarti kan ada intervensi, ada tekanan, ya.
Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana orang-orang goblok, orang-orang tolol itu menggunakan cara-cara di luar hukum, teman-teman ya. Menggunakan cara-cara di luar hukum. Apakah serangan fajar gitu. Serangan fajar ya. Yang bilang dirinya selalu menang itu biasanya serangan fajar, teman-teman ya. Dan kita lihat bukan cuma Teddy Minahasa ya. Kasus pidana yang ditanganin oleh Hotman Paris. Mark my word nih, perhatiin nih kata-kata gue ya. Ini sekarang Hotman Paris lagi nanganin bagus, males. Said. Ya, bisa nggak Hotman Paris bebasin Budi Said, divonis bebas? Hah? Kita lihat, mau taruhan nggak? Berani taruhan nggak Hotman Paris? Berani taruhan nggak? Siram-siraman air keras mau nggak? Berani nggak lu? Kalau sampai Budi Said nggak bebas, siram-siraman air keras anjir. Berani nggak siram air keras ke muka lu, Hotman? Astaga. Tapi kalau dia divonis bebas, gua siram air keras di muka gua. Berani nggak? Hukumannya dikurangi Adalah ucapan orangnya putus dan dia asa, masuk penjara. Ya, dan sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak tunggu merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku sudah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang. Ya, ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh. Komentar Alvin dari di channel YouTube planet lain kali ya. Statement itu memang ditujukan untuk Lovik. Ya, statementnya apa? Statementnya itu kalau tidak salah dia bilang apakah Tenop ini pelacur dan narkoba terjerat TPPO, sorry. Nah itu. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang. Kan gitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi. Ya, betul. Setuju banget. Dan gitu. Atau setidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl. Kan gitu. Ya. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring. Dan gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Bukan berarti apa yang dilakukan ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah. Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan, yang dilihat secara normatif hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Tapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama. Iya. Oke, mantap, keren, luar biasa ya. Jadi benar ya. Sudah berbagai macam pakar, praktisi hukum, pakar hukum, dan juga lawyer-lawyer, dan juga masyarakat awam pun telah mengatakan apa yang diucapkan oleh AL ini, apa yang dituduhkan oleh AL ini terhadap Tenovi itu benar-benar adalah sebuah bentuk tuduhan, bukan pertanyaan. Jadi
siap-siaplah AL memakai baju oranye. Ya nggak guys ya, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah benar orang ini akan diseret ke kantor polisi atau gimana? Nanti kita tunggu kelanjutannya. Oke guys, video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.